Halo guys, ketemu lagi ya di channel gue ya. Masih gue akan terus memberikan tips and trick mengenai seputar King's Battle ya. Oke guys, mungkin udah lama nih gue nggak upload mengenai tutorial King's Battle ya. Mungkin karena gue udah ada kesibukan tersendiri, plus gue udah mulai fokus ke banyak akun ya. Karena udah lumayan banyak nih yang minta di service joki ya King's Battle. Oke, ini ranking gue yang sekarang ya. Gue sekarang ada di J4. Mungkin kalau seandainya dicari gue di top ranking, gue udah nggak ada ya. Karena di season ini dan mungkin season-season sebelumnya gue hanya uh, main daily aja sih buat punya gue ya. Karena mungkin gue udah mulai beralih fokus ke yang lain. Cuma kalau misalkan lu masih mau tanya share mungkin ya mengenai King's Battle ya, gue masih bisa bantu lah. Karena saat ini juga salah satu akun yang gue mainkan itu ada di top 10 ya. Jadi kalau mengenai tips and tricks mungkin gue masih bisa bantu ya. Oke, mungkin kalau seandainya di tutorial gue yang sebelumnya itu gue share mengenai bagaimana cara kalian itu memainkan Zoyu ya, dan juga mungkin supaya dapat invisible. Mungkin kalau di tips kali ini gue akan memberikan sesuatu yang mungkin lebih berbeda ya dari yang sebelumnya. Karena ternyata di updatean yang terbaru itu banyak hero yang mungkin lebih overpower ya kalau gue bilang, seperti Choren yang bisa memberikan stun, remove ya, dia remove invisible juga, Gong Sunjan dan juga Zhang Fei. Jadi mungkin di tutorial gue yang sebelumnya tips itu mungkin nggak terlalu work sih kalau menurut gue. Oke, langsung aja ya masuk ke King's Battle supaya gue bisa memberikan inspirasi ya buat kalian yang mungkin butuh untuk strategi di King's Battle ya. Oke, kita masuk ke battle. Oke, jadi sekarang kalau misalkan di hasil updatean yang terbaru, biasanya itu gua bandnya Choren, Xiaodun dan juga Macau ketika gua bukan Aprahen ya. Dan juga petnya seperti biasa ya, pet Monster Nian. Nah, kenapa gue ban Choren ya? Karena supaya gue nggak kena stun dari musuh ya di ronde pertama. Jadi di sini sih kalau gue bisa bilang key pointnya itu ada di Zouyu, masih di Zouyu ya. Dan mungkin syukur-syukur kalian mendapat Zhang Fei ya. Oke, seperti yang gue bilang sebelumnya ya, key pointnya ada di Zhang Fei dan juga Zouyu ya guys ya. Jadi ketika kalian melihat Zhang Fei-nya lolos dari pilihan musuh, kalau bisa sih diambil ya. Oke, mungkin selanjutnya itu gue tetap butuh Yuji sih sepertinya. Oke, ini untuk line up terbaru ya. Jadi line up strategi terbaru untuk kalian yang memainkan mungkin saat bukan tipe upper hand ya. Diingat kayak poinnya ada di Zhang Fei dan juga Zouyu yang mungkin kalau kuncinya nggak terlalu begitu work sih, nggak begitu terlalu harus diambil. Yang penting diambil itu adalah harus Zouyu dan juga Zhang Fei ya. Tapi kalau Zhang Fei nya nggak dapet, kalian tetap bisa pakai hero lain ya. Seperti mungkin Xiao nya nggak diambil, kalian bisa langsung ambil Xiao nya. Oke, gue ambil dulu Zhang Fei nya double biar dia bingung ya. Sunjian di backbone. Oke, kenapa gue bilang kayak poinnya di Zhang Fei ya? Karena terus kemudian kenapa gue taruh Zouyu di belakang ya? Yang pertama adalah pasti musuh itu bakal ngambil Xiao. Dan juga ketika dia ngambil Xiao, si Xiao itu pasti akan memberikan efek invisible ke hero nomor 1 dan juga nomor 2. Maka itu gue taruh Zhang Fei nya di posisi 1 dan 2 supaya basic attack-nya itu bisa nge-remove invisible-nya ya.
yang mungkin nanti bakal dilanjut sama si Zoyu ya. Di posisi keempat Zoyu itu akan langsung ngeburning musuh, dan otomatis di ronde kedua itu nggak bakalan ada musuh yang bisa mendapatkan efek invisible ya. Jadi itu sih kenapa gue bilang kayak poinnya itu ada di Zhang Fei dan juga Zoyu ya guys ya. Oke, gue tinggal milih hero terakhir sekarang. Gue tinggal ambil hero yang full damage ya, artinya yang damage-nya besar. Oke, gue ambil si Mai. Untuk insignia ya, untuk Zhang Fei kalau bisa kalian fokus di damage ya. Kalian pakaikan aja si My Insignia, karena si Zhang Fei itu akan terus dia nggak skill ngeluarin skill ya, karena dia akan mengurangi darah untuk mengeluarkan skill. Oke, sekarang masuk ke battle nih guys ya, silahkan dicek ya bagaimana overpowernya Zhang Fei dan juga Zoyu ya. Sebenarnya sih satu tambahan lagi tadi, kalau seandainya musuhnya itu nggak ambil Sunce, gue bakal ngambil si Pangtong sih sebenarnya. Nah, hit pertama. Nah, invisible nya ke remove semua ya. Giliran Zoyu ngeburn semua musuh. Nah, silakan dicek ya. Alasan gue naruh Sunjin di belakang adalah untuk mengantisipasi kalau seandainya Sunce ngehit ya. Jadi si Sunjin itu bisa tahan ya, bisa tahan di bagian belakang. Nah, sekarang terakhir ya, kayak poinnya ada di Zhang Fei. Zhang Fei itu bisa hidup selama 2 ronde guys, setelah dia merasakan kematian ya. Maka dari itu gue bilang tadi kayak poinnya itu di Zhang Fei dan juga Zoyu. Oke, ini untuk yang pertama ya, hasil battlenya masih work lah strategi ini. Bisa sih kalau seandainya ada yang bilang, wah bang itu lu lawannya masih di level master ke bawah ya. Justru ini adalah trik yang gue pakai ketika gue memainkan salah satu akun gue di top 10 ya guys ya. Sekarang dia udah masuk peringkat 10 besar ya, aku salah satu akun gue. Jadi strategi ini masih work lah ketika kalian mainkan di posisi atas gitu ya. Ini hasil battle gue. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ronde selanjutnya ya. Kalau seandainya masih dapat posisi yang sama, silahkan dicek nanti ya. Wah, sekarang gue yang upper hand ya. Oke, kalau upper hand gue akan memainkannya dengan tipe stun ya. Nah, ini adalah counternya dari formasi yang tadi tuh. Jadi di hasil updatean yang terbaru ini, kalau kalian bermain dengan Chaoren itu bakal sangat OP banget ya. Artinya sangat efektif banget lah tuh si Chaoren setelah updatean yang terbaru ini. Nah, ini formasi yang mungkin sering gue pakai ya di setelah updatean yang sekarang. Jadi gue fokus main dengan stun. Kalau misalkan gue main dengan tipe damage, pasti gue pakai Pangtong ya, karena Pangtong itu bisa menambah buff ke semua tim yang ada ya. Nah, pertama gue cukup ambil Gong Xunjian, dan tetap hero favorit gue itu ada di Zoyu ya. Meskipun musuh ban pet per million, tapi itu nggak ngefek ya. Nggak ngefek karena Zoyu itu sebenarnya adalah tipe support hero untuk Sunce ya, atau mungkin hero faksi dari Wu yang lainnya. Karena hero dari Wu itu bakal sangat sakit ya ketika kalian
memainkannya dengan hero support dari satu tipe hero burner ya guys ya. Oke, kalau misalkan musuh itu memakai hero Restore Angel, maka White Tigernya dihilangin aja ya, diganti Monster Neon. Tapi gue pengen lihat dulu nih line up musuh. Oke. Masih dapat Zhang Fei juga ini. Oke, Zhang Fei bakal sangat efektif ketika kalian mainkan. Sebenarnya sih kalau misalkan Zhang Fei ini dia lemahnya itu lawan si Haudun ya. Maka tadi ketika gue main dengan formasi bukan upper hand, itu si Haudunnya dan juga Macaunya itu gue banned ya, supaya musuh nggak bisa tuh pakai form itu. Oke. Nah, Macaunya di posisi 1. Kalau seperti itu maka gue taruh Zoci ya. Oh, Zoci. Dia akan kebal ya si Macau ini ternyata ya. Seperti ini aja deh. Yuansu-nya 2 di depan si Zhuge supaya bisa ngurangin Angel lah si Zhuge tersebut, supaya dia nggak bisa ngeluarin skill ya nanti ketika paralisis ya. Kemudian ketika gue memainkan dengan Yuan Shao itu gue butuh support dari White Tiger. Seperti ini gue nggak perlu deh. Gue nggak perlu si Pet Azure Dragon karena gue udah punya 2 Yuan Shu yang akan terus mensupport Angel ya guys ya. Wow, corenya ada 2 nih. Sekarang kita masuk ke battle. Nah, sedikit tips untuk kalian yang mungkin mau bermain dengan Yuan Shao, jangan pakai Yuan Shao ketika berhadapan dengan Zhang Fei ya, karena itu nggak bakalan berguna. Karena si Zhang Fei itu nggak bakalan mempan sama paralisis ya, karena dia bakal terus mengeluarkan skill meskipun harus mengorbankan darahnya dia ya guys ya. Oke, ini battle yang kedua ya. Sebenarnya tadi sih gue pengen nunjukin cara bermain kalian dengan menggunakan Sunce sih ya. Cuma sayangnya musuhnya itu mengambil Chaoren, jadinya gue agak ngeri sedikit sih kalau dia menggunakan Chaoren itu. Nah, si Yuan Shao akan beraksi. Nah, kalau seperti ini udah terlihat ya kemenangan di tangan kalian ya. Jadi ini mungkin yang bisa gue kasih ya di tips kali ini ya. Setiap formasi yang gue pakai itu gak perlu ditanyakan lagi sih mengenai kualitasnya, karena tetap bisa kalian pakai di top rank sekalipun ya battlenya. Karena meskipun sekarang gue udah bukan ada di 10 besar karena gue udah beralih fokus ke yang lain, tapi salah satu akun gue itu ada yang sudah masuk ke top 10 besar ya, artinya salah satu akun yang gue mainkan. Jadi semua formasi yang gue kasih ke kalian itu adalah formasi yang worth banget lah istilahnya kalau kalian mau pakai di battle yang seperti apapun ya.
gue skip aja. Oke guys, jangan lupa ya diklik subscribe dan juga like-nya untuk channel gue supaya kalian bisa terus dapat update informasi mengenai line up Kings Battle ya. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih guys, dan semoga rank kalian bisa terus meningkat ya dari hari ke hari. Oke, thank you guys.